Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf yang ada di sekolah Karangraja 01 serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa melaksanakan upacara dengan cuaca yang sangat bagus karena kemarin kita kena hujan ya. Alhamdulillah hari ini tidak terlalu panas. Tema kali ini Ibu akan menyampaikan tentang bullying ya. Bullying, apa sih bullying? Bullying apa? Ya. Bullying terdiri dari bullying yang menghina ya. Satu, jangan sampai menghina. Jangan sampai mengata-katakan orang lain walaupun hanya dalam bercanda, dalam candaan. Dari candaan itu akan menjadikan sebuah apa? Ayo. Bullying itu tadi. Jadi kalian jaga mulutnya ya, jaga perkataannya. Bullying itu bermacam-macam. Ada yang verbal apa sih? Yaitu mengata-ngata orang lain dengan kata-kata yang kurang baik. Kemudian ada yang sosial yaitu menghina ya. Dalam artian ada misalkan teman kita yang fisiknya kurang bagus ya, tidak sama dengan kita, boleh nggak tuh kita menghinanya? Boleh tidak? Yang sering kejadian yaitu mengata-ngatain nama orang tua. Kalau nama orang tuanya bagus, mungkin ngetren ya. Tapi walaupun nama bagus atau tidak bagusnya, itu pemberian dari orang tuanya. Kita tidak boleh menghina ya. Yang ketiga itu secara sosial yang di medsos. Apa tuh? Misalkan di WA, melihat gambar, ada ke temennya mengirim foto, kemudian kalian membuat kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik. Terus ada apa lagi? Secara abstrak yang memang benar-benar kejadian, misalkan memukul, nonjok, menendang, walaupun tanpa sengaja. Makanya sekarang pagi jangan main bola. Bu, saya kan cuma main bola, di sliding, di telengkas, sama. Itu namanya pembulian juga, dengan alasan bercanda. Pada waktu olahraga silakan. Itu juga kalau ada pelajaran olahraganya, ada pelajaran bola. Memang pada peraturan main bola mungkin kalian sudah paham ya, apalagi ini anak laki-laki. Main bola, kalau ada bolanya kena ke telengkas mungkin tidak akan kena sanksi karena ada bola, berebut bola. Tapi kalau tidak ada bolanya bagaimana? Pelanggaran kan? Iya, berarti sama. Walaupun tanpa disengaja. Saya nggak sengaja loh, padahal orang lagi diam ditendang. Itu. Jangan ya.
Jadi nih di kita harus bisa menjaga pembulian itu, baik ya, baik di sekolah maupun di rumah. Kadang-kadang di rumah juga sampailah ke sekolah, bilang, Bu, Pak, si Anu ngata-ngatain anak saya, menghina anak saya, sampai ya. Padahal itu kejadiannya di rumah. Yang kelima yaitu pembulian seksual. Seksual bukan berarti melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, apa tuh? Misalkan kalian melihat cewek lagi jalan nih, teman-teman cewekmu lagi jalan, digodain, itu namanya apa? Pembulian. Terus kalau mau ke belakang, mau ke WC, Bu, saya juga mau ke WC, nggak taunya di WC juga kamu ngintip, itu namanya pembulian secara seksual, tidak boleh ya. Dengan alasan apa? Sama-sama mau ke WC. Tapi tolong ya Bapak dan Ibu guru, karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tolong kalau misalkan anak ada yang bolak-balik mulu ke WC, tolong Bapak dan Ibu guru keluar sebentar, benar nggak ini anak saya benar-benar di WC atau bagaimana? Apakah mau nongkrong? Tuh walaupun katanya tempatnya bau, kalau untuk nongkrong meresep. Ya, dengan alasan saya mau BAB, saya mau kencing, padahal mau ngintip itu nggak boleh. Itu namanya pembulian secara jangankan ngintip, melirik temannya saja, melirik temannya dengan tatapan yang kurang enak, itu namanya sudah pembulian secara seksual ya. Jangan ya. Mudah-mudahan di kita tidak terjadi ya. Itu secara tema pembulian. Nah, Ibu kembali lagi. Untuk hari ini upacara memang dilaksanakan oleh kelas 5. Kenapa disuruh kelas 5? Supaya nanti begitu kelas 6 sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan persiapan ujian, upacara dilaksanakan oleh kelas 5. Kelas 5 sudah bisa. Nah, hari ini Ibu perhatikan kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Ya, satu, pembawa bendera. Ya, pembawa bendera, ini petugas bendera. Yang jadi pemimpin itu suaranya keluarkan, jangan bisik-bisik tetangga. Yang teman-temannya tidak akan mendengar. Jangankan temannya, jangankan yang peserta lain, Ibu aja nggak ngedenger. Ini apa? Abis ini apa lagi? Gerakan apa lagi? Ibu perhatikan seperti itu. Karena pada waktu latihannya bercanda mulu, dianggap enteng, dianggap gampang. Padahal menjadi petugas upacara itu membutuhkan mental yang baja. Karena apa? Selain menghadapi diri sendiri, menghadapi yang lain, banyak diperhatikan oleh orang lain. Makanya pada waktu latihan serius. Kamu latihan 3 kali, Ibu perhatikan begitu, bercanda terus, nunduk, jalannya nunduk. Emang ada tuh yang ngebuang apa tuh duit? Nggak ada. Ke depan, perhatian ke depan. Terus mengikat bendera, tolong latihan cara mengikat bendera. Jangan sampai benderanya terbalik. Ya. Yang penting suaranya dulu, komandonya yang keras suaranya. Siap, gerak. Jadi yang lainnya udah siap. Gitu ya. Siap nih petugas bendera. Latihan lagi yang keras. Kemudian untuk undang-undang
dan pembacaan janji siswa. Pembacaan undang-undang, kalau kalian baru menemukan teks undang-undang, bawa ke rumah, di rumah latihan pakai kaca. Kalau suaranya mah nyaring, kalau bercanda, tapi pada waktu Pak, di kelas ini aja biar cepat. Buka sepatunya. Ya, kembali lagi. Untuk undang-undang, bacanya yang benar, bukan belajar membaca cepat. Tidak, ada nadanya, membacanya ada nadanya. Ya. Dan untuk janji siswa lebih jelas lagi, ya. Terus untuk barisnya, barisnya jangan kayak orang mau petukar tuh kaki. Ya, balik kanan, serong kiri. Ya. Latihan lagi yang benar, ya. Tiba pada nyanyi yang benar, mana suaranya? Ini suaramu banyak sekali. Ada 50 orang ini, tapi nggak ada suaranya. Keluarkan, nyanyi lagu apa? Indonesia Raya. Keluarkan, itu yang sering tiap hari dilaksanakan. Ya. Ini kelas 6 apa ini? Ada apa ini? Yang di depan itu. Kemudian untuk protokol, ya, jangan terlalu cepat. Nadanya agak diayun. Bukan di ayun api, maksudnya tarik nafas, kemudian kalau ada koma berhenti, ya, tarik nafas, kalau titik baru berhenti, jangan terlalu cepat. Jadi petugas upacaranya ini yang lain agak bingung karena memang perintahnya terlalu cepat. Intinya, bila menjadi petugas upacara, latihannya yang banyak, latihannya yang serius. Jangan sampai begitu menjadi petugas upacara dengan alasan besoknya tidak masuk dengan alasan sakit. Jaga kesehatan, ya. Jangan sampai nanti yang menggantikan bingung. Ya, tidak ada penggantinya. Gitu ya. Dan yang terakhir, hari Senin dibiasakan datang pagi, tapi sebelumnya sarapan dulu. Sarapan karena kita mau menghadapi upacara. Setelah upacara, periksa kuku, baris diperiksa kukunya, ya. Walaupun bukan oleh gurunya, oleh KM, ya, ada KM. Yang terakhir, alhamdulillah kebersihan sudah kondusif, sudah bagus. Cuma satu, ibu pesan, bila kalian jajan pada waktu istirahat, jangan dibawa ke dalam sekolah, jangan dibawa ke kelas. Di kelas banyak, di kolong banyak, ya. Jangankan kelas rendah, kelas tinggi juga sama. Di kolongnya banyak sampah, banyak bekas minuman, banyak bekas mie. Ya. Selain mengundang penyakit, juga merusak pemandangan. Tidak nyaman kita belajarnya kalau di dalam kelas banyak sampah. Ya. Jadi kalau mau jajan bagaimana, Bu? Kalau pas istirahat semuanya keluar. Yang punya duit yang mau jajan silahkan di luar. Habis itu bagaimana? Jangan dibawa ke dalam sekolah. Jangan dibawa ke halaman sekolah. Jajannya di luar saja. Kalau sampahnya bagaimana? Ya buang aja di luar. Jangan dibuang di dalam kelas, apalagi di halaman sekolah. Jangan. Ya? Paham nih? Kalau istirahat, jajannya di luar.
tempat sampahnya bagaimana? Ya buang aja di jalan. Kalau di luar pedagangnya tidak menyiapkan tempat sampah. Paham nih? Kemudian nanti pintu akan ditutup. Kalian masuk kesiangan, pintu dikunci, pintu pagar. Kalau kesiangan bagaimana, Bu? Dibuka oleh Pak Jamal dengan catatan kalian terlambat. Kenapa terlambat? Alasannya apa? Ya, kenapa terlambat? Alasannya bangun kesiangan. Ya. Pada waktu masuk, pintu pagar dikunci. Semua masuk ke kelas. Pada waktu istirahat, semua keluar istirahat. Jadi tidak ada alasan, Bu, saya mau jajan, Bu lapar. Nanti ada waktunya. Pada waktu istirahat, pintu pagar dibuka. Kalian silakan istirahat. Mau jajan apa silakan. Ibu tidak melarang kalian jajan. Ya. Tapi dengan catatan jajanannya jangan dibawa ke dalam sekolah, apalagi ke dalam kelas. Gunakan istirahatmu. Silakan mau jajan apa di luar. Selama setengah jam, 30 menit. Setelah itu masuk, tidak ada yang membawa makanan. Ya, itu dikunci lagi. Nanti akan ada penjaganya, petugasnya, yaitu Bapak Jamal. Ya. Nanti pada waktu pulang, pintu akan dibuka kembali. Silakan pulang semua. Jadi ada ketertiban, tertib. Apalagi yang main bola. Yang main bola panggil saja, tulis namanya. Kalau perlu orang tuanya panggil. Ya, karena pembiasaan main bola itu tidak ada. Yang ada Senin upacara, siangnya periksa kuku. Hari Selasa sampai Jumat pembiasaan sholat duha. Kita batasnya sampai setengah 8. Jadi setengah 8 pintu sudah dikunci, ya. Dan hari Sabtu pembiasaannya itu olahraga. Kita gunakan merefreshkan otak kita selama 5 hari. Hari Sabtunya kita freshkan kembali, ya. Jadi tidak ada kata-kata, waduh sekarang mau ketat bener. Memang ibu pengennya sekolah ini bukan sekolah acak amburadul, tidak. Ibu ingin sekolah ini sekolah yang memang benar menerapkan disiplin. Disiplinnya dari awal dulu, dari awal masuk, awal istirahat sampai pulang sekolah. Paham nih? Paham? Ya. Jadi semua kegiatan ada waktunya, ada jadwalnya. Jadi jangan masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Tidak, ya. Cukup sekian sambutan dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.